nggak disukai oleh para penguasa lokal. Ya, siapa yang suka gitu kan? Ya, mereka ada di tanah mereka, tapi justru Turki Ottoman yang menguasai mereka. Ya, mereka nggak terima lah. Mereka pengennya ya menguasai tanah mereka sendiri. Ya, otomatis mereka melakukan berbagai cara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, seperti yang kita tahu ya, negara-negara di Arab sana atau negara Timur Tengah sana itu merupakan negara-negara yang memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Nah, itu semua karena produksi minyak bumi yang mereka kelola. Nah, sampai-sampai ini menjadi kesempatan bagi salah satu negara adidaya, yaitu Amerika Serikat, untuk bisa membuat pengaruh mereka dengan membuat perjanjian-perjanjian tertentu untuk bisa melakukan transaksi jual beli atau justru memonopoli minyak bumi milik Timur Tengah menggunakan mata uang mereka, yaitu dolar Amerika Serikat yang disebut dengan perjanjian petrodolar. Nah, salah satu negara yang paling yang paling tersorot gitu ya membuat perjanjian dengan Amerika ini adalah Arab Saudi. Nah, Arab Saudi adalah salah satu negara terkaya lah di muka bumi ini, dan walaupun mereka belum bisa disebut sebagai negara maju, tapi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian dunia dan cukup kuat sebagai sebuah kawasan. Kenapa bisa dikatakan cukup kuat? Ya karena Arab Saudi ini sejak dulu tidak pernah dijajah oleh Eropa ketika Eropa pada saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan kolonialisasi di negara-negara lain. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia dijajah oleh Eropa, yaitu Belanda. Terus juga negara tetangga kita yaitu Malaysia dijajah oleh Inggris ya, kalau nggak salah ya, koreksi gua kalau salah. Jadi banyak negara-negara di muka bumi ini yang dijajah oleh bangsa Eropa, tapi tidak dengan Arab Saudi. Sementara Arab-Arab yang lain itu banyak yang dijajah oleh Eropa dan juga Amerika. Nah, mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini kalian nggak sadari, geng. Pasti selama ini kalian berpikir Amerika punya pengaruh di Arab Saudi, itu artinya mereka menjajah Arab Saudi. Nah, padahal aslinya nggak pernah sama sekali. Mereka yang ada itu hanya bekerja sama, menjalin kerjasama agar bisa mengontrol dan memberikan pengaruh politiknya di negara kawasan Timur Tengah setelah mengetahui kalau negara Arab Saudi memiliki potensi yang besar karena kaya akan cadangan minyak bumi. Kalau spesifiknya dijajah sampai dibantai-bantai kayak gitu tuh nggak pernah sama sekali. Dan hal tersebut bisa terjadi karena ketika itu kawasan Timur Tengah dikuasai oleh sebuah kesultanan yang sangat besar dan ditakuti oleh Eropa, yaitu Turki Ottoman. The flickering embers of a dying empire, he rekindled the flame of a state that had once again found its place among the nations. Terus geng, Inggris juga pada saat itu bukan menjajah Timur Tengah secara terang-terangan seperti ketika Inggris menjajah negara lain, tapi justru mereka membantu satu pihak untuk memberontak kepada Turki Ottoman. Jadi istilahnya nih ya, Inggris ini nggak mau mengotori tangannya, tapi justru berusaha untuk menghancurkan Turki Ottoman dari dalam. Jadi dengan istilah tuh jadi imposter gitu, seolah-olah membantu, seolah-olah baik, padahal menikam dari dalam. Nah, pembahasan kali ini cukup menarik geng buat kita bahas, karena kita bakal bercerita tentang negara Arab Saudi yang bisa jadi kayak sekarang tapi nggak pernah dijajah sama sekali oleh bangsa kulit putih. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama nih ya. Alasan mengapa Amerika Serikat dan negara Eropa tidak pernah menjajah Arab Saudi. Amerika sebagai sebuah negara adidaya dan negara maju dengan berbagai kontribusinya di berbagai perang yang terjadi di dunia, ternyata nggak bisa untuk menundukkan Arab Saudi sebagai negara boneka mereka. Jadi mereka tuh nggak bisa menjajah Arab. Arab Saudi sendiri termasuk ke dalam salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa atau negara lain, termasuk Amerika dan juga Eropa, sehingga negara tersebut tidak pernah memiliki hari kemerdekaan. Jadi nggak ada tuh kayak kita ya memperingati hari kemerdekaan atau kayak Malaysia memperingati hari kemerdekaan. Mereka nggak
ada. Mereka sejak awal mereka berdiri, sejak lahir, mereka sudah merdeka. Mereka sudah bebas gitu. Dan hari-hari kemerdekaan itu hanya dimiliki oleh negara-negara yang pernah merasakan penjajahan. Arab Saudi karena nggak pernah dijajah, jadi mereka itu hanya punya hari nasional. Hari nasional Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 23 September tahun 1932. Nah, kenapa bisa nih Arab Saudi tidak dijajah atau terhindar dari penjajahan? Ya sebenarnya ada beberapa alasan, geng. Yang pertama tuh ya, Arab Saudi ini adalah sebuah negara yang sebagian wilayahnya terdiri atas gurun yang tandus dan gersang. Jadi bisa dikatakan hanya manusia-manusia terpilih yang mungkin kuat tinggal di sana. Kalau kalian lihat sekarang Arab Saudi tuh megah, mewah, ya berbeda dengan zaman dulu. Kalau kalian lihat di zaman dulu, mereka itu cuman ada padang pasir. Dan orang-orang Arab Saudi itu nggak putih kayak sekarang. Kebanyakan daripada orang Arab Saudi itu hitam kulitnya karena saking panasnya di sana. Dengan anggapan seperti itu, banyak negara jadi nggak tertarik untuk menjajah Arab Saudi pada zaman dulu. Ya ngapain capek-capek menghabiskan anggaran, pasokan, dan ya lain sebagainya lah hanya untuk menginvasi negara tandus yang nggak ada artinya. Kalau mereka menginvasi atau menjajah Indonesia, ya jelas yang mereka incar di masa itu adalah rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Hasil alam kita ini melimpah banget. Nah, tapi Arab Saudi, apa yang mau dicari? Di pasir ada apa gitu? Tumbuhan juga nggak ada. Hewan-hewan apalagi cuma ada onta di zaman itu. Dan terlebih lagi, pada saat itu, motivasi negara-negara barat melakukan penjajahan di negara lain untuk mengeruk sumber daya. Dan saat itu mereka nggak tahu kalau di Arab Saudi ada sebuah sumber daya yang sangat berarti dan sangat dibutuhkan oleh umat di muka bumi ini, yaitu minyak bumi. Nah, di saat itu mereka belum tahu tentang hal itu. Nah lalu geng, singkat ceritanya, pada abad ke-16, Turki Ottoman itu berhasil menguasai sebagian besar wilayah Arab Saudi dan berkuasa di sana sampai tahun 1918. Selain Arab Saudi, Turki Ottoman juga menguasai sebagian besar wilayah Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara antara abad ke-14 sampai abad ke-16. Meskipun Turki Ottoman menguasai sebagian besar Arab Saudi, tapi di Arab Saudi sendiri memiliki penguasa lokal yang menguasai wilayahnya sendiri-sendiri, termasuk salah satunya adalah keluarga Saud yang sangat berpengaruh di Arab Saudi. Nah sebenarnya kekuasaan Turki Ottoman di Arab Saudi ini nggak disukai oleh para penguasa lokal. Ya siapa yang suka gitu kan? Ya mereka ada di tanah mereka tapi justru Turki Ottoman yang menguasai mereka. Ya mereka nggak terima lah. Mereka pengennya ya menguasai tanah mereka sendiri. Ya otomatis mereka melakukan berbagai cara untuk bisa menguasai tanah mereka sendiri, yaitu Arab Saudi atas Turki Ottoman. Nah upaya tersebut juga bertepatan nih geng sama Perang Dunia Pertama, yang mana pada saat itu Inggris lagi berperang sama Turki Ottoman. Dari tahun 1916 sampai tahun 1918 terjadi juga pemberontakan Arab Saudi dengan maksud untuk memerdekakan diri dari Turki Ottoman dan mendirikan negara Arab bersatu. Nah di sini mungkin ada sedikit hal yang agak rancu ya. Kalau misalkan di awal gue bilang Arab itu nggak pernah dijajah, tapi Arab itu merasa dijajah. Dia dijajah oleh Turki Ottoman. Nah bedanya dengan negara-negara lain itu kebanyakan dijajah sama negara Eropa. Makanya banyak negara di muka bumi ini yang menyatakan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Tapi kalau Arab Saudi itu mereka dijajah secara general ya. Negara-negara Arab itu dijajah secara general oleh Turki Ottoman. Nah, di saat Perang Dunia Pertama mereka sudah berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Turki Ottoman. Nah lalu geng, di saat para penguasa Arab Saudi lokal tidak suka dengan Turki Ottoman, Inggris di saat itu mengetahui dan mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendukung gerakan nasionalis Arab yang disebut dengan gerakan Pan-Arab atau Pan-Arabisme, yaitu sebuah gerakan untuk penyatuan bangsa-bangsa dan negara Arab dari Samudra Atlantik sampai ke Laut Arab. Nah jumlahnya sangat besar dan banyak di saat itu. Pada saat itu, Inggris melakukan perjanjian dengan salah satu anggota dari keluarga Saud, yaitu Abdul Aziz bin Saud, yang menjadi penguasa di Emirat Nejd dan Hassa. Di dalam sebuah perjanjian yang bernama Treaty of Darin, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Darin, itu dalam perjanjian tersebut terdapat pernyataan kalau wilayah dari dinasti Saud akan menjadi protektorat Inggris dan akan menentukan batas-batas wilayahnya. Nah simpelnya nih ya, wilayah dari dinasti Saud ini berada di bawah perlindungan Inggris. Mereka itu kayak mau misahin diri dari kekuasaan Ottoman dan lebih memihak kepada Inggris gitu. Tujuan Inggris mengadakan perjanjian tersebut adalah untuk menjamin kedaulatan Kuwait, Qatar, dan negara-negara gencatan senjata yang nantinya akan menjadi negara Uni Emirat Arab. Terus selain itu, melalui perjanjian ini, Abdul Aziz itu setuju untuk bergabung ke dalam Perang Dunia I di Timur Tengah dengan menjadi sekutu Inggris untuk melawan Turki Ottoman.
Kebayang nggak tuh geng? Negara yang dikuasai oleh Turki Ottoman bergabung dengan negara lain bersekutu untuk melawan Turki Ottoman sendiri. Dan di akhir Perang Dunia Pertama, Inggris itu berhasil mengungguli Turki Ottoman yang perlahan-lahan mulai kehilangan kendali atas kekuasaan mereka di Arab Saudi. Berkat bantuan dari dinasti Saud, kondisi ini kemudian menjadi peluang bagi para dinasti Saud untuk bisa mengambil alih kekuasaan mereka dan melepaskan diri dari kekuasaan Turki Ottoman di Arab Saudi. Lalu, singkat cerita lagi, setelah Turki Ottoman udah nggak lagi berkuasa di Arab Saudi nggak serta-merta langsung menjadi sebuah negara yang bergelimangan harta. Di saat itu tuh mereka ya masih menjadi negara, maaf nih ya, negara pas-pasan. Ya mereka tuh bisa dibantu sama Inggris, bukan karena Inggris melihat adanya potensi minyak bumi, enggak. Tapi karena Inggris itu butuh bantuan untuk berperang di Perang Dunia Pertama, melawan Turki Ottoman. Nah, biar anggotanya makin rame, Turki ngajak Arab Saudi. Dan meskipun sudah menjadi wilayah protektorat dari Inggris, di saat itu Arab Saudi masih hidup di dalam kondisi yang pas-pasan. Sampai pada akhirnya dinasti Saud pun berkeinginan untuk melakukan eksplorasi minyak. Nah, ini nih awal-awal di mana mereka menjadi negara kaya. Ada 3 faktor utama kenapa dinasti Saud pada akhirnya menginginkan eksplorasi minyak di Arab Saudi. Yang pertama itu karena penemuan minyak oleh sebuah perusahaan minyak Anglo Persia di Masjid Sulaiman di pegunungan Persia Barat Laut pada tahun 1908. Nah, di saat itulah mereka mengetahui kalau ada potensi minyak bumi di tanah mereka. Nah, terus yang kedua, adanya permintaan minyak selama Perang Dunia Pertama yang membuat minyak menjadi sumber daya penting dalam peperangan di masa yang akan datang. Nah, mereka mulai sadar, wah, alat-alat yang diciptakan oleh Jerman, diciptakan oleh Amerika, Eropa semua, itu penggeraknya adalah bensin itu tuh, minyak bumi nih. Nah, kita cari yuk bahan itu. Karena kita nggak punya pohon, kita nggak punya sayur, nggak punya penghasilan laut. Ya udah, kita cari minyak di tanah kita, siapa tahu ada dan kita jual ke mereka. Itulah yang membuat nanti negara kita maju. Itulah yang dipikirkan oleh si penguasa yaitu keluarga Saud tadi. Nah, akhirnya mulailah mereka mencari minyak. Nah, lalu geng, alasan yang ketiga karena pada saat itu Arab Saudi diancam dengan depresi besar ekonomi. Mereka bisa hilang, mereka bisa mati negaranya kalau mereka sampai nggak bisa memajukan ekonomi mereka. Ya akhirnya karena mereka nggak punya pilihan lain, itulah yang mereka lakukan. Mencari sumber daya alam yang mungkin ada di tanah mereka, yaitu minyak bumi. Sebelum depresi ekonomi itu terjadi, sumber pendapatan utama bagi penguasa yang ada di Hijaz, yaitu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh para pendatang dalam perjalanan mereka ke kota-kota suci. Nah, jadi buat kalian yang suka mengolok-ngolok nih ya, yang bilang, oh Ka'bah itu adalah bisnis Arab supaya wisata banyak ke sana, atau oh wisata agama itu adalah bisnis penipuan orang Arab. Kalian salah geng. Dari sebelum Arab kaya perjalanan menuju ke kota suci di Arab itu sudah ada. Itu bukan bisnis. Dulu itu ya tetap ada pajaknya memang. Pajaknya buat apa? Ya buat memperbaiki jalannya, buat membayar tukang bersih-bersihnya mungkin. Ya kan semua itu wajar aja gitu. كما تشاهدون الآن أعمال التلميع والتنظيف لهذه العنصرين الهامة بالمسجد الحرام. 1900 عامل مسنودين ب190 موظفا يتشاطرون. Nah, dari zaman dulu udah ada. Mungkin untuk sekarang, ya mungkin terlihat agak sedikit bisnis, tapi kan itu sesuai dengan kemajuan zaman. Sekarang transportasinya udah ada pesawat, terus udah ada hotel, ya kan? Udah ada tour guide. Ya wajar kalau itu akhirnya menjadi ladang bisnis. Bukan semerta-merta Ka'bah itu memang dijadikan bisnis. Nggak begitu konsepnya. Nah, semoga bisa dipahami nih, geng. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah depresi terjadi, jumlah pendatang per tahunnya menurun dari 100.000 menjadi di bawah 40.000, yang mana hal tersebut sangat merugikan perekonomian Arab Saudi yang memerlukan sumber pendapatan alternatif. Dan singkat cerita, pada tahun 1922, Abdul Aziz bertemu dengan seorang insinyur pertambangan dari Selandia Baru atau New Zealand yang bernama Mayor Frank Holmes. Nah, selama Perang Dunia Pertama, Holmes ini sudah pernah ke daerah Gallipoli dan juga Ethiopia, di mana di sana dia mendengar rumor mengenai rembesan minyak yang ada di wilayah Teluk Persia. Wah, ini pinter banget nih orang nih. Sampai dia bisa memikirkan adanya rembesan minyak di bawah bumi. Dan dia yakin kalau akan ada minyak yang ditemukan di seluruh wilayah tersebut. Nah, akhirnya dia menunggu sampai perang berakhir. Dan benar aja, setelah perang berakhir, Holmes membantu mendirikan sebuah Eastern and General Syndicate untuk mencari minyak di wilayah Teluk Persia. Nah, mulai di saat itulah, geng, pencarian minyak bumi di daerah Arab sana dimulai. Terus, geng, berlanjut pada tahun 1923, Raja Abdul Aziz
Aziz kemudian mendatangi konsesi dengan Holmes yang mengizinkannya untuk mencari minyak di bagian timur Arab Saudi. Perusahaan Holmes yaitu Eastern and General Syndicate itu membawa seorang geolog asal Swiss untuk bisa meneliti apakah ada cadangan minyak yang tersimpan di sana atau enggak. Nah, di saat itu nggak ada yang tahu kalau Arab itu kaya dan ya penuh dengan minyak bumi. Di saat itu, geolog tersebut mengatakan kalau usaha untuk melakukan pencarian minyak di sana itu belum tentu berhasil karena peluangnya masih 50-50. Hal inilah yang membuat banyak bank-bank besar dan perusahaan minyak nggak mau berinvestasi dalam usaha minyak di Arab. Nah ini nih contohnya nih, kalau di saat kita sedang berusaha, orang-orang nggak percaya sama kita. Arab juga dulu gitu, lagi berusaha nyari minyak, bank-bank yang bisa meminjamkan dana uang nggak percaya sama mereka, ragu, nggak mau meminjamkan dana. Nah terus geng, di saat itu akhirnya si Raja Arab yaitu Raja Abdul Aziz mau nggak mau mengirim insinyur pertambangan Amerika Serikat yang bernama Carl Twitchell untuk memeriksa tanah Arab Saudi bagian timur. Twitchell di saat itu membuka lebar tangannya. Dia menerima permintaan dari Arab Saudi dan menolong Arab Saudi untuk menemukan minyak bumi lah di saat itu. Akhirnya Twitchell tiba-tiba menemukan tanda-tanda bahwa adanya minyak di sana karena ada minyak yang merembes ke jalanan di sekitar wilayah Qatif. Nah, namun insinyur tersebut menyarankan agar Raja Abdul Aziz menunggu hasil eksplorasi minyak di Bahrain terlebih dahulu. Nah, nanti baru untuk eksplorasi di Arab bagian timur dikerjakan. Dan singkat cerita, pada tanggal 31 Mei tahun 1932, anak perusahaan dari Standard Oil of California atau disingkat dengan SoCal yang bernama Bahrain Petroleum Company atau disingkat dengan BPCO itu menemukan minyak di Bahrain yang mana ini menjadi dorongan baru untuk mencari minyak di semenanjung Arab. Mulailah tuh orang-orang Arab tuh mulai kayak bisa nafas, wah ternyata ada minyak ya di kawasan tanah kita gitu. Dan dari berita baik tersebut akhirnya terciptalah negosiasi untuk konsesi minyak di Provinsi Al-Hassa yang dibuka di Jeddah pada bulan Maret 1933. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, SoCal itu diberikan hak eksplorasi di lahan seluas 930.000 km persegi selama 60 tahun. Dan setelah perjanjian tersebut, pencarian minyak pun dimulai di Arab Saudi. Dan singkat ceritanya lagi, akhirnya mereka menemukan minyak bumi seger, penuh stoknya tuh wah gila, sampai sekarang deh kalian lihat tuh Arab kayak gimana tuh. Nah, semenjak itulah tuh ditemukan cadangan minyak bumi, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Maret 1938, dan itu menjadi penemuan sumber minyak mentah terbesar di dunia. Kebayang ya, negara tandus, bisa dibilang miskin, nggak punya apa-apa, tiba-tiba mendadak kaya. Ya kalian lihat aja, mereka di sana sport car, supercar ya kayak kacang goreng lah gitu, saking mereka kayanya. Kalau di sana raja-raja Arabnya bener-bener kaya, kalau di Indonesia tuh Reja Arab Yurbae gitu ya. Nggak kaya banget gitu, duda yang tidak kaya banget tapi keren ya. Ininya banyak gitu, fansnya banyak. Nah kalau di Arab sana raja Arabnya bener-bener sultan gitu kan. Nah ini semua berawal dari tanggal 3 Maret tahun 1938. Lalu geng, setelah menemukan cadangan minyak yang dikatakan terbesar di dunia ini, Arab Saudi menjadi negara yang semakin kuat dan menjadi negara yang sangat potensial bagi negara-negara maju, tidak terkecuali Amerika Serikat. Namun alih-alih menguasai negara tersebut karena akan berperang dan menghabiskan sumber daya yang mana itu adalah minyak, nah Amerika Serikat justru memilih jalan lain untuk bisa menguasai negara tersebut. Jadi nggak dijajah pakai kekerasan. Nah disitulah awal mulanya mereka melakukan perjanjian dengan Arab Saudi dengan membuat petrodolar. Kalau kalian mau tahu pembahasan tentang petrodolar, nih gue udah pernah bahas kemarin, yang mana perjanjian tersebut sudah berakhir geng, udah selesai perjanjiannya. Sekarang Arab Saudi sudah bisa menguasai minyak mereka sendiri. Nah mungkin di sini gue jelaskan sedikit ya tentang petrodolar. Jadi petrodolar ini adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan Arab Saudi yang mengatur agar Arab Saudi hanya boleh memperdagangkan minyak mereka menggunakan dolar Amerika. Jadi setiap orang yang mau beli minyak Arab Saudi itu nggak pakai uang dinar dirham mereka, enggak, tapi justru pakai dolar, nggak pakai dinar, nggak pakai dirham, nggak pakai rial, pakai dolar. Itu kan aneh ya kalau dipikir-pikir, loh kok bisa mata uang Amerika menguasai Arab, kok bisa gitu beli minyak punya Arab tapi pakai uang Amerika. Enak banget dong Amerika, tinggal ngeprint doang tapi bisa dapat minyak. Nah itulah pinternya Amerika. Dan semuanya berawal dari perjanjian ketika Arab Saudi pertama kali mendapatkan sumber daya minyak yang begitu besar. Nah dan sebagai gantinya Amerika akan memberikan perlindungan secara penuh kepada Arab Saudi berupa keamanan militer. Emang jago banget Amerika. Dia di saat itu kayak membuat Arab Saudi ini seolah-olah negara lemah, kayak orang loyo gitu. Udah, minyak lo sini,
kita bikin perjanjian. Lu jangan khawatir kalau ada negara yang nyerang lu, gue yang maju di depan, senjata gue besar-besar. Begitulah cara Amerika membuat janji kepada Arab. Nah, jadi sampai di sini kalian udah paham ya, geng, bagaimana pertama kali Amerika bisa menguasai Arab tapi tidak dengan cara menjajah secara kasar. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai bagaimana nasib dari Turki Ottoman di negara Arab dan akhirnya runtuh kekuasaan mereka di sana disebabkan karena nasionalisme negara-negara Arab yang dibantu oleh Inggris dan bekerja sama dengan Amerika. Oke, Turki Ottoman ini adalah sebuah kekaisaran yang sangat besar pada masanya, geng. Nah, wilayahnya itu mencakup Eropa Timur, Turki, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Arab Saudi bagian Laut Merah atau Hijaz, dan Mesir, serta pesisir utara dari Afrika. Kebayang ya, kuasanya itu besar banget. Nah, mereka ini menguasai wilayah tersebut sejak berabad-abad. Pada pertengahan akhir abad ke-19, luas kedaulatan Turki Ottoman perlahan-lahan mulai mengecil, nggak seluas dulu. Beberapa kawasan mereka yang ada di Afrika Utara, Eropa Timur, dan juga Yunani gagal mereka pertahankan. Disusul oleh Mesir yang mulai dikuasai oleh Inggris pada tahun 1882 dan membentuk negara yang disebut dengan Kesultanan Mesir pada tahun 1914. Nah, ketika masih menjadi wilayah yang dikuasai oleh Turki Ottoman, bangsa Arab ini adalah bangsa yang sangat setia kepada penguasa, dan karena alasan tersebut, Kekaisaran Turki Ottoman sangat menyukai bangsa Arab karena patuh banget. Mereka diistimewakan dengan diamanahkan untuk memimpin berbagai daerah di kawasan Arab seperti Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan juga Hijaz. Pada awal abad ke-20, bangsa Arab kemudian menyadari kalau ada ketimpangan di dalam sistem Kekaisaran Ottoman. Di saat itu, Turki Ottoman ini hanya dikuasai oleh orang-orang Turki aja. Jadi keturunan Turki yang mendapat hak-hak spesial. Nah, lalu singkat ceritanya, dikarenakan kondisi tersebutlah yang membuat timbulnya nasionalisme di Arab yang terinspirasi dari ide-ide negara barat. Jadi negara barat tuh masuk, terus mereka ngasih doktrin lah. Mereka bilang kayak, ini kan tanah kalian, kenapa jadi orang Turki yang menguasai? Kenapa jadi orang Turki yang dapat banyak di atas kalian gitu? Ayolah seperti kami, orang-orang barat, kuasai tanah kalian sendiri. Nah, di saat itu sebenarnya doktrinnya ya juga nggak salah gitu. Udah bener gitu. Karena kan Arab secara nggak langsung ya dijajah oleh Turki. Nah, di saat itulah Arab itu akhirnya mendengar pesan-pesan dari negara barat ini dan mereka terinspirasi dari ide-ide tersebut. Nah, beberapa tokoh nasionalisme Arab bahkan terinspirasi dari gerakan nasionalis di kawasan Balkan yang menjadi wilayah kekuasaan dari Turki Ottoman. Nah, di wilayah Balkan ini ada bangsa Slavia namanya yang merupakan kelompok minoritas dan sebagian besar di antaranya itu mereka beragama Kristen. Nah, jadi di saat itu orang Arab kebanyakan kan orang Muslim gitu, beragama Islam. Nah, di Slavia itu kebanyakan orang-orang Kristen. Balkan itu memberontak. Mereka memisahkan diri dari kekuasaan Ottoman. Perang Balkan yang pertama kali pecah itu pada tahun 1912 yang membuat negara Balkan sepenuhnya merdeka dari Turki Ottoman. Di saat itulah Arab terinspirasi. Mereka pengen kayak gitu juga. Dan semangat nasionalisme orang-orang Arab ini tumbuh di kalangan elit perkotaan terpelajar bangsa Arab. Yang bahkan pemahaman nasionalisme ini juga dianut oleh angkatan darat dari Turki Ottoman sendiri. Nah, jadi dengan sendirinya pihak Turki Ottoman itu punya kayak pemahaman nasionalisme. Nah, bangsa Arab perlahan-lahan juga sama. Jadi akhirnya sama-sama kuat nih. Angkatan darat Turki Ottoman punya kekuatan dan pemikiran yang cerdas, yang maju. Nah, orang-orang Arab sudah sama pemikirannya dengan pihak Turki Ottoman sendiri. Dan sejak awal abad ke-20, ada perkumpulan rahasia yang didirikan oleh beberapa kota Arab seperti Damaskus dan juga Baghdad. Nah, dan dari sinilah ide mengenai nasionalisme ini mulai disebarkan ke masyarakat. Pemahaman nasionalisme ini menjadi semakin berkembang ketika proyek Turki Ottoman untuk membangun jalur kereta api Hijaz yang menghubungkan antara Madinah dengan Damaskus selesai dibuat pada tahun 1908. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu umat muslim menjalankan ibadah haji ke Mekah pada awalnya. Nah, namun ada beberapa penguasa dan pemimpin lokal Arab di Hijaz, yaitu keluarga Hashimiyah atau Bani Hashim, itu menyadari kalau sebenarnya ada tujuan lain dari proyek tersebut. Ya, apa tujuannya tuh? Nah, ternyata jalur kereta ini nantinya bisa difungsikan untuk memproses pemungutan pajak, bea cukai, birokrat, dan tentara-tentara dari Turki Ottoman. Nah, jadi malah pihak Turki Ottoman ini membuat jalur kereta tersebut nggak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk keuntungan mereka. Kabarnya kayak gitu. Nah, Bani Hashim yang berkuasa di daerah Hijaz mengklaim kalau mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW merasa kalau Turki Ottoman ingin mengganggu urusan yang ada di Hijaz. Terus pada tahun 1908 tersebut, Turki Ottoman mengubah sistem mereka yang semula adalah monarki absolut menjadi
menjadi monarki konstitusional. Disitulah mulai terlihat adanya yang nggak beres. Lalu singkat cerita nih geng, sistem politik yang dirubah oleh Turki Ottoman ini mendapatkan pertentangan dari gerakan Islam Wahabi. Pada tahun 1914, beberapa ulama Islam Wahabi kemudian beraliansi dengan penguasa lokal Arab lainnya dan keamiran Nejd yang berada di pedalaman Jazirah Arab. Mereka kemudian sepakat untuk melakukan kerusuhan yang mana salah satu tokohnya adalah Abdul Aziz tadi, Raja Abdul Aziz, yang dari tadi kita ceritakan di awal. Dan dalam pergerakan ini menjadi awal mula Raja Abdul Aziz mendirikan kerajaan Arab Saudi. Ya mungkin di sini juga kalian akan paham ya kenapa namanya Arab Saudi ya kan? Karena pada zaman dulu ya ini mungkin yang gue dengar itu gara-gara yang berkuasa di sana adalah keturunan Al Saud. Nah makanya disebut dengan Saudi. Saud ya berasal dari kata Saud, Saudi Arabia. Nah kalau bahasa Indonesianya Arab Saudi. Penyebaran pemahaman nasionalisme ini juga pada akhirnya semakin berkembang di kalangan Arab sejak Turki Ottoman terlibat di dalam Perang Dunia Pertama. Selain itu, Kekaisaran Turki Ottoman yang ada di Turki mulai ada pemahaman nasionalisme pan-Turki juga yang membuat masyarakat Arab semakin terasingkan yang mengakibatkan gerakan pan-Arab ini melakukan kerusuhan yang bersamaan dengan gerakan Wahabi. Nah, pada Perang Dunia Pertama, Inggris sudah menguasai Kesultanan Mesir dan pelabuhan Aden di Yaman. Dan di saat yang sama, kondisi internal di Turki Ottoman juga semakin semrawut. Mereka semakin kacau balau dan ini menjadi informasi penting bagi Inggris untuk semakin membuat hal tersebut semakin keruh. Karena kan kalau udah kacau balau di internalnya, udah pasti mereka lemah gitu. Nah, dan selain keluarga Saud tadi, Bani Hashim juga memiliki kedekatan dengan Inggris sejak Perang Dunia Pertama. Dan salah satu di antaranya adalah Amir Makkah Syarif Hussein bin Ali. Nah, akhirnya nih ya, ketika itu Turki Ottoman pun runtuh, tidak lagi berkuasa di Arab Saudi. Dan semuanya berkat pertolongan Inggris. Singkat cerita nih geng, ketika Turki Ottoman udah mulai runtuh, kekuasaannya udah nggak ada lagi di Arab. Lalu salah satu keluarga Bani Hashim yang bernama Amir Makkah Syarif Hussein bin Ali tadi meminta atau menagih janji kepada Inggris atas perlindungan mereka ketika bangsa Arab berselisih dengan Yahudi. Nah, ketika sudah menyebarnya pemahaman nasionalisme di Arab, Hussein sering berkomunikasi nih dengan panglima militer Inggris yang ada di Mesir yang bernama Lord Kitchener melalui putranya yang bernama Abdullah bin Hussein. Nah, kemudian ada banyak bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Arab kepada Inggris dengan perjanjian Arab akan bersekutu dengan Inggris, tapi sebagai imbalannya Inggris harus mengakui kemerdekaan negara-negara Arab. Dan Inggris pun membantu perlawanan nasionalisme Arab dengan senjata dan uang selama tahun 1915. Digelontorkanlah tuh uang sebanyak-banyaknya dan senjata api dari Inggris. Dan di saat itu berujung kepada kekalahan Turki Ottoman yang benar-benar ambruk dan berhasil disingkirkan dari negara Arab. Nah, namun bukannya sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Arab tadi, Inggris serta Prancis malah menandatangani perjanjian Sykes-Picot atau Sykes-Picot ya. Gimana nih bacanya? Koreksi gua kalau salah nih ya. Jadi pada tahun 1917, nah yang isinya adalah membagi wilayah-wilayah yang dulunya adalah milik Turki Ottoman. Nah, tapi upaya ini juga dimanfaatkan oleh kelompok Zionis, oleh kelompok, maaf nih ya, Yahudi yang sekarang Israel, yang mana dengan menjalin hubungan antara pemimpin komunitas Yahudi di Inggris yang bernama Baron Rothschild dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur James Balfour yang nantinya akan membuat sebuah pernyataan mengenai deklarasi Balfour sebagai awal permasalahan konflik antara Palestina dan Israel. Di saat itulah kenapa Israel jadi punya negara, punya tanah di Arab. Ini awalnya. Nah, jadi untuk kalian yang heran, kok bisa nih Israel ya, bangsa kulit putih Yahudi gitu, bisa punya tanah di Arab dari kapan? Perjanjian tanah dari kapan? Nah, kalau kalian baca sejarahnya ya awalnya semua atas perjanjian antara Inggris dengan negara-negara Arab karena Inggris sudah membantu negara Arab untuk terbebas dari Turki Ottoman. Nah, koreksi gue nih geng, kalau salah dalam menyampaikan informasi ya maklum, gue manusia biasa bukan nabi boy, ya kan? Jadi tinggalkan koreksi-koreksi dan informasi dari kalian di kolom komentar. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai alasan kenapa Arab Saudi nggak pernah dijajah oleh Amerika dan upaya Inggris yang hanya melakukan upaya memecah belah dengan mensupport gerakan pan-Arab agar bisa menghancurkan Turki Ottoman. Sampai akhirnya Arab Saudi menjadi negara yang kaya raya seperti sekarang. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.